Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara, bersyukur atas berkat yang Tuhan percayakan, atas hari baru yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Mengawali segala kegiatan di sepanjang hari ini, ada bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama dari 1 Korintus pasalnya yang ke-6, ayat 12 sampai dengan yang ke-16. Firman Tuhan berkata, "Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging." Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ada banyak anugerah yang dipercayakan oleh Tuhan, dan ternyata ada juga beragam tanggung jawab yang Tuhan percayakan untuk kita. Salah satunya anugerah berupa tubuh atau badan kita yang ternyata diikuti dengan tanggung jawab untuk merawatnya dengan baik. Merawat tubuh bisa dilihat dari dua sisi. Yang pertama, bicara soal sisi jasmani atau fisik, dan itu berarti bagaimana kita merawat kebersihan dan penampilan tubuh kita. Sedangkan sisi yang kedua adalah sisi rohani, atau yang biasa kita kenal dengan istilah inner beauty atau kecantikan dari dalam. Yang kerap kali terjadi, manusia hanya mempertimbangkan dari sisi jasmani atau fisiknya saja dan melupakan sisi rohaninya. Akibatnya, ketika sisi rohani dilupakan, maka tubuh ini dapat diarahkan untuk melakukan hal-hal yang tidak sopan yang seharusnya tidak dilakukan. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini mengisahkan kepada kita tentang pola hidup jemaat yang ada di kota Korintus. Sebagai bagian dari kota pelabuhan, dapat dipastikan bahwa kota Korintus ini rentan dengan berbagai corak pergaulan yang datang dan pergi begitu saja. Sebagai jemaat mula-mula, jemaat yang ada di kota Korintus yang sebenarnya juga sedang dalam upaya untuk mempertahankan iman percayanya kepada Tuhan. Nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus adalah tentang menjauhi percabulan. Percabulan sendiri, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merupakan perbuatan yang tidak senonoh atau tidak sopan. Jadi nasihat ini mengajarkan bagaimana jemaat di kota Korintus harus dapat menjaga dan merawat kesucian tubuh mereka sebagai bagian dari salah satu anugerah Tuhan bagi mereka. Yang ditekankan dari bacaan firman Tuhan adalah tubuh yang dianugerahkan Tuhan bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan. Dari bagian firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara, mari kita merenungkan dua hal. Yang pertama, kita diingatkan untuk mensyukuri anugerah yang Tuhan percayakan bagi kita berupa tubuh. Bukan lagi hanya dilihat dari segi fisik atau bentuknya saja, tapi apakah tubuh yang dianugerahkan Tuhan ini sudah kita gunakan selayaknya dengan baik dan sopan? Atau ternyata anugerah dari Tuhan ini kita salah gunakan dengan sadar yang pada akhirnya membawa kita terjerumus di dalam dosa. Hal yang kedua, kita diingatkan untuk mencintai tubuh yang dianugerahkan Tuhan. Bagaimana caranya mencintai tubuh kita? Dengan terlebih dahulu mencintai Tuhan dan kebenarannya.
Jika hal ini sudah lebih dahulu kita lakukan, yaitu mencintai Tuhan dan kebenarannya, maka dapat dipastikan bahwa kita akan mencintai tubuh anugerah Tuhan ini, sehingga dengan tubuh kita masing-masing, nama Tuhan dipermuliakan lewat segala sikap dan tutur kata yang nyata dalam kehidupan dari hari lepas hari. Selamat berkarya Bapak Ibu Saudara, mari syukuri dan cintai tubuh kita untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.